Selamat siang, perkenalkan nama saya Devinia Angelina. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 1910416887. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi tentang strategi pemasaran produk ke luar negeri untuk ekspansi bisnis. Sebagai pembisnis, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui cara menjalankan bisnis saja, namun juga harus mengetahui cara dan strategi dalam memasarkan produk secara tepat dan terarah. Dengan begitu, produk yang akan dipasarkan dapat terjual secara maksimal. Karena jika tidak menggunakan strategi pemasaran yang benar, meskipun produk yang ditawarkan cukup berkualitas, keuntungan yang didapatkan hanya sedikit. Sedikit keuntungan yang diperoleh tentu saja akan menghambat proses pertumbuhan dan laju usaha yang sedang dikelola. Melakukan pemasaran produk ke luar negeri kini dapat dilakukan dengan mudah melalui media digital. Saat ini, akses untuk berkomunikasi serta memberikan informasi ke seluruh dunia dapat dengan mudah dilakukan melalui internet, termasuk untuk memperkenalkan bisnis ke luar negeri, serta untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri. Selanjutnya, ada tips pemasaran produk ke luar negeri. Berikut ini beberapa tips pemasaran produk ke luar negeri. Yang pertama, sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, membuat website menggunakan SEO. Yang ketiga, memanfaatkan fitur iklan Google Draw untuk mempercepat proses promosi. Yang keempat, menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pembisnis dalam membidik target secara detail. Bukan hanya detail sampai satu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografis, profesi, dan perilaku yang dapat kita atur dalam iklan kita. Dan yang kelima, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Selanjutnya ada strategi segmentasi untuk memasarkan produk ke luar negeri. Untuk memasarkan produk ke luar negara lain, diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing di dalam negeri. Salah satunya dengan menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografis pemasaran produk. Dengan begitu, tentu saja akan ada konsekuensi terhadap pasar yang akan dibidik, sehingga perlu dilakukan review keseluruhan antara produk yang akan dijual dengan pasar setempat. Dari sisi segmentasi demografis, psikografis, dan perilaku konsumen, langkah ini penting untuk memastikan strategi apa yang akan diambil untuk mendapatkan pasar di luar negeri. Karena dengan demikian, para pembisnis dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang dapat diterapkan secara tepat kepada pasar yang akan dituju. Yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum perdagangan, hak cipta, dan perlindungan konsumen di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis yang sedang dijalankan di kemudian hari. Selanjutnya, mencari pembeli di luar negeri. Bagi sebagian pembisnis, menembus pasar luar negeri terkesan sangat sulit. Namun, bukan berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan. Berikut ini ada beberapa cara mencari pembeli atau buyer di luar negeri yang harus dipahami. Yang pertama, menggali pengetahuan tentang pasar yang dituju dan market integritas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran,
harga kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Yang kedua, memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi nasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi nasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual dengan kondisi negara yang hendak dituju. Yang ketiga, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN, yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Dan yang keempat, mencari tahu database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu para pembisnis menemukan dengan tepat siapa orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Sekian video saya ucapkan terima kasih.